Anda sedang mendengarkan Renungan Harian Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Saya mendapati bahwa perjalanan mengikut Tuhan tanpa kita sadari adalah perjalanan yang penuh iming-iming. Sama halnya dengan para konsumen yang termakan berbagai promo tertentu dari marketing terkait suatu produk yang ingin ditawarkan. Misalkan, ayo ikut Tuhan, maka kamu akan diberkati. Bila kamu taat kepada Tuhan, nanti kamu akan diangkat tinggi dari antara bangsa-bangsa. Lalu kamu akan menjadi orang yang terpandang, disegani dan berpengaruh. Betul, itu semua memang tertulis di Alkitab. Tapi bukankah itu semua tetap bisa diraih walau tanpa Tuhan? Ada banyak orang yang tidak percaya pun bisa beroleh semua itu. Bahkan tanpa ada efek samping. Mereka cukup menjadi orang yang baik hati, tekun, dan rajin dalam mengasah skill tertentu. Semuanya itu bisa mereka peroleh tanpa perlu bersungguh hati terhadap Tuhan, tanpa harus penuh Roh Kudus, bahkan rajin baca Alkitab pun tidak perlu. Dari hal ini kita bisa belajar, ternyata iming-iming yang diberikan dalam mengikut Tuhan gagal dipahami dengan tepat. Alhasil, kita kehilangan esensi sejati yang Tuhan maksudkan. Coba perhatikan catatan dalam kitab Yohanes 6 ayat 25-29. Yesus menegaskan bahwa pribadi dialah yang seharusnya dicari, bukan berkatnya, kuasanya, atau hal-hal lahiriah lainnya. Saya merasa terlalu banyak kumpulan orang yang tidak mengenal inti atau core kehidupan di dalam Tuhan. Tidak heran mereka akhirnya hanya menjadi bagian dari kerumunan yang berhamburan. Ketika harus memasuki jalan salib, terutama saat dituntut untuk mengosongkan diri, sesuatu yang tak sanggup mereka jalani. Mereka sulit melebur menjadi satu tubuh Kristus karena semua ingin menjadi pemimpin, menempati posisi terdepan, dipakai Tuhan secara luar biasa, dan menerima berkat paling besar. Mungkin tersirat dalam pemikiran kita, artinya mengikut Tuhan harus tersiksa atau menderita. Tentu tidak, tapi yang pasti mengikuti Tuhan harusnya menjadi kebahagiaan sejati kita. Belakangan saya memahami alasan mengapa beberapa orang merasa perlu mengejar berkat, ingin menjadi terpandang, bahkan disegani, karena mereka belum benar-benar mengenal jati diri mereka di dalam Tuhan. Sama halnya ketika manusia yang jatuh dalam dosa, mereka kehilangan jati diri mereka sebagai orang yang berkuasa. Akhirnya manusia harus mencari-cari apa yang telah hilang dengan cara mereka sendiri. Padahal kita cuma butuh hidup di dalam Dia, tinggal di dalam hadirat-Nya, dan hidup hanya dari apa yang Tuhan katakan. Itu sudah cukup bagi kita. Kita hanya membutuhkan pengakuan dari Tuhan, bukan dari yang lain. Yohanes 1 ayat 12 versi terjemahan baru. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mata rohani saya semakin jelas melihat bahwa banyak orang masih hidup berdasarkan pendapat orang lain dan membutuhkan pengakuan dari sesama. Itulah sifat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi kita adalah manusia Allah, anak-anaknya, bait Roh Kudus, dan hamba Tuhan. Filipi 2 ayat 1-11 versi terjemahan baru.
Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Esensi perjalanan mengikut Tuhan terletak pada pribadinya sendiri dan ketaatan kita kepadanya. Jadi bukan soal siapa yang paling diberkati, siapa yang akan jadi nomor satu, dan siapa yang akan terpandang. Percayalah, kita akan lelah mengejar itu semua, karena kita tidak didesain untuk mengejar hal tersebut. Dosa mencetak manusia mengejar hal tersebut, sebab memang manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita yang telah ada di dalam Dia, Tuhanlah yang menjadi segalanya bagi kita. Kita tidak lagi mengejar hal-hal lahiriah, sebab kita adalah anak Allah. Kita adalah berkat itu sendiri, bahkan kita telah mempunyai segalanya di dalam Dia. Saya percaya jati diri yang utuh dan kepuasan batin yang sejati akan membuat kita mudah diorkestrasi, bahkan mudah mengosongkan diri, dan bersama-sama dapat bergerak menyelesaikan rencana Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Amin.